Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini channel kita. Saat ini Kominfo telah menetapkan migrasi dari TV analog ke TV digital. Hal itu dimulai pada awal November tahun 2022, hingga saat ini migrasi semakin meluas hingga mencapai 514 titik. Namun, bagaimana sejarahnya TV digital bisa beredar ke publik, dan siapa yang memprakarsainya? Ayo kita simak kisahnya. Teknologi televisi digital muncul ke publik pada tahun 1990-an. Saat itu Amerika terdorong menyaingi NHK, yaitu jaringan televisi publik Jepang, yang telah memperkenalkan HDTV tinggi, sebuah siaran high definition atau disingkat HD dengan gambar yang lebih baik pada tahun 1987. Ini mendorong FCC, yaitu lembaga penyiaran televisi di Amerika mengumumkan untuk membuat HDTV Amerika. Pada Juni tahun 1990, General Instrument Corporation, atau disebut GI, mengejutkan industri dengan mengumumkan sistem televisi digital pertama di dunia. Dirancang oleh insinyur kelahiran Korea yang bernama Paik Wo-hyun. Sistem GI menampilkan gambar berwarna 1080 garis pada penerima layar lebar, dan berhasil mengirimkan informasi yang diperlukan untuk gambar ini melalui saluran televisi konvensional. Paik Wo-hyun lahir pada tanggal 6 November tahun 1948. Ia seorang insinyur dan penemu yang berasal dari Korea. Kontribusi Paik untuk televisi digital telah diakui melalui berbagai penghargaan, hingga dirinya disebut sebagai Bapak HDTV. Selain itu, dia adalah penulis berbagai makalah teknis dan penemu lebih dari 25 paten di bidang kompresi video digital, transmisi digital, dan pemrosesan sinyal digital. Paik mendapat berbagai penghargaan, diantaranya dilantik ke dalam Consumer Electronics Hall of Fame dan Academy of Digital Television Pioneer pada 2004. Kemudian ia juga menerima sejumlah penghargaan seperti Digital Television Pioneer Award dari Broadcasting dan Cable Magazine pada tahun 2000. Sampai saat ini, kendala utama untuk memproduksi TV digital adalah masalah bandwidth. Bahkan sinyal televisi definisi standar SDTV, setelah digitalisasi akan menempati lebih dari 10 kali ruang frekuensi radio sebagai televisi analog konvensional, yang biasanya disiarkan dalam saluran 6 MHz. Sedang HDTV agar menjadi alternatif praktis, harus dikompresi menjadi sekitar 1% dari ruang aslinya. Tim GI mengatasi masalah tersebut dengan mengirimkan hanya perubahan pada gambar, begitu bingkai lengkap sudah ada. Dalam beberapa bulan setelah pengumuman GI, Zenith Electronics Corporation dan David Sarnoff Research Center, sebelumnya RCA Laboratories, mengumumkan sistem HDTV digital mereka sendiri. Pada tahun 1993, 4 laboratorium TV lainnya membentuk aliansi besar untuk mengembangkan HDTV yang dapat dipasarkan. Sementara itu, berbagai kemungkinan baru selain HDTV muncul. Penyiar digital pasti dapat menampilkan gambar definisi tinggi melalui saluran 6 MHz biasa. Mungkin juga multicast sebagai gantinya, yaitu mentransmisikan 5 atau 6 program definisi standar digital melalui saluran yang sama. Pada akhir 1996, FCC menyetujui standar yang diajukan oleh Advanced Television Systems Committee (ATSC) untuk semua televisi digital, baik definisi tinggi maupun definisi standar di Amerika Serikat. Menurut rencana FCC, semua stasiun di negara itu akan mengudara secara digital pada tanggal 1 Mei tahun 2003 di saluran kedua. Mereka juga masih akan mengudara dalam analog juga, dan kedua program tersebut akan menyiarkan dalam bentuk digital dan analog secara bersamaan. Mereka memberikan waktu publik untuk beralih secara bertahap. Pada tahun 2006 transmisi analog mulai dihentikan di Amerika. TV lama menjadi tidak berguna, dan penyiar mengembalikan spektrum analog aslinya kepada pemerintah untuk dilelang untuk penggunaan lain. Sedangkan di Eropa, penyiaran TV digital lebih dahulu dibandingkan Amerika Serikat. Pada tahun 1993 sebuah konsorsium penyiaran Eropa, produsen, dan badan pengatur, menyepakati standar digital video broadcasting (DVB), dan upaya dimulai untuk menerapkan standar ini ke satelit, kabel, dan kemudian penyiaran terestrial. Pada akhir dekade, sekitar 30% dari semua rumah di Inggris memiliki akses ke program digital melalui perangkat TV digital, atau melalui kotak konversi di atas perangkat analog mereka. Jepang sendiri memulai penyiaran digitalnya melalui satelit pada bulan Desember tahun 2000, dan berencana untuk memulai penyiaran digital terestrial menggunakan modifikasi DVB pada tahun 2003. Baik Jepang maupun Eropa memiliki tanggal target yang mirip dengan Amerika Serikat, yaitu untuk konversi terakhir ke televisi digital, yakni antara tahun 2006 dan 2010. Masuknya TV digital di Indonesia sudah sejak awal 2012. Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 05 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial,
yakni Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation (DVB-T2), yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T, yang sebelumnya ditetapkan pada 2007. Dalam hal ini, pemerintah berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran nasional ke depan. Sebelum menetapkan standar digital itu, pemerintah lebih dulu melakukan kajian dan konsultasi publik dengan melibatkan para stakeholders terkait. Penyiaran televisi digital terestrial merupakan penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF, seperti halnya penyiaran analog, namun dengan format konten yang digital. Dalam penyiaran TV analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi signal akan makin melemah, dan penerimaan gambar jadi buruk dan berbayang. Sebaliknya, penyiaran televisi digital dapat terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih sampai pada titik di mana signal tak dapat diterima lagi. Dengan kata lain, penyiaran TV digital hanya mengenal dua status, yaitu terima atau tidak. Artinya, bila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima maka gambar suara tidak muncul pula. Dengan siaran digital, kualitas gambar dan suara yang diterima pemirsa jauh lebih baik dibanding siaran analog, di mana tidak ada lagi gambar berbayang atau segala bentuk noise pada monitor TV. Pada era penyiaran digital, penonton TV tak hanya menonton program siaran, tetapi juga bisa mendapat fasilitas tambahan, seperti EPG, yaitu Electronic Program Guide untuk mengetahui acara-acara yang telah dan akan ditayangkan. Dengan siaran digital, terdapat kemampuan penyediaan layanan interaktif di mana pemirsa dapat secara langsung memberikan rating terhadap suara program siaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, menerapkan migrasi TV analog ke TV digital pada Rabu, tanggal 2 November tahun 2022, jam 12 malam. Migrasi berlaku di 222 titik, termasuk di Jabotabek. Rencananya, penghentian TV analog diterapkan secara nasional secara bertahap hingga mencapai 514 titik. Mungkin di awal pemindahan TV analog ke TV digital ini akan mengagetkan masyarakat, dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak semua hidup berkecukupan. Pastinya akan ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Namun, ada tantangan baru bagi TV di era internet. Kemunculan YouTube menggerus siaran TV, terutama di Indonesia. Internet memungkinkan untuk menonton TV di mana saja dan kapan saja pada perangkat portable kecil. Dikarenakan hal tersebut, maka terjadilah revolusi lain yang berlawanan. High Definition Television, alias HDTV kemudian menghadirkan layar televisi semakin besar dan perangkat HDTV yang lebih besar. Namun masyarakat Indonesia masih lebih memilih menggunakan internet dengan perangkat portable kecil dan mudah dibawa kemana saja, daripada menonton televisi. Itulah sejarah singkat TV digital. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari ini channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.